Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan rangkaian RC Bandpass Filter. Di kelompok 3 ini ada saya sendiri, Sabila Mardial Hamdani. Saya Salma Ramadhani. Saya Salsabila. Saya Nabila Khairunisa. Saya Anggun Veno Karnisa. Saya Azkauli Ahsan. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi secara umum RC Bandpass Filter itu terdiri dari dua tahap, yaitu ada tahap High Pass Filter dan tahap Low Pass Filter. Nah, tahap pertamanya itu, jadi VIN-nya ini, atau sinyal yang masuknya ini bakalan masuk dan melewati kapasitor C1 dan R1. Nah, eh, di high pass filter ini, frekuensi rendahnya itu bakalan diredam, sementara frekuensi tingginya itu bakalan dilolosin atau dilewatin. Nah, setelah itu sinyal yang udah disaring itu bakalan masuk ke tahap 2 atau masuk ke tahap low pass filter stage, di mana pada tahap ini tuh terdiri dari resistor R2 yang nilainya 10 k ohm dan kapasitor C2 yang nilainya 560 picofarad. Nah, pada tahap low pass filter ini tuh frekuensi tingginya itu bakalan diredam, sementara frekuensi rendahnya itu bakalan dilewatin gitu. Jadi kombinasi kedua tahap ini tuh bakalan menghasilkan sebuah bandpass filter yang dimana ini tuh merupakan rangkaian yang hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan menolak frekuensi yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Jadi Vout-nya atau tegangan keluarannya itu merupakan sinyal yang udah difilter sehingga hanya mengandung beberapa komponen frekuensi dalam rentang yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penurunan persamaan diferensial pada bagian high pass filter. Nah, analisis ini tuh dimulai dari penerapan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL, di mana tegangan input atau VIN ini tuh merupakan penjumlahan dari tegangan pada kapasitor C1 dan juga tegangan dari node intermediate. PAT ini tuh merupakan nilai dari output HPF yang bakalan jadi input pada low PF. Setelah itu kita gunain hubungan arus pada kapasitor, yaitu arus yang mengalir melalui kapasitor itu akan sebanding dengan perubahan tegangan terhadap waktu. Nah, rumusnya itu IT sama dengan C1 dikali turunan VC1 terhadap waktu. Nah, karena arus yang sama itu juga mengalir melalui resistor, maka PAT akan sama dengan IT dikali R1. Terus kita masuk ke substitusi. Jadi setelah mendapatkan semua persamaan ini, kita substitusi semuanya. Jadinya V in T sama dengan 1/C1 integral IT dikali DT ditambah R1 dikali IT. Nah, terus kita buat bentuk persamaan diferensialnya, di mana konstanta waktunya itu, rumusnya itu R1 dikali C1. Jadi tinggal dimasukin aja nilainya. Jadi konstanta waktunya sama dengan 10 dikali 10 pangkat 3 dikali 15 kali 10 pangkat minus 9. Hasilnya akan sama dengan 150 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 150 mikrosecond. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke bagian low pass filternya. Nah, dari penjelasan sebelumnya didapatkan kalau misalnya untuk tegangan input di low pass filter itu diambil dari tegangan node intermediate-nya atau kita sebut dengan VAT. Nah, di sini untuk menganalisisnya kita juga menggunakan tegangan Kirchhoff atau KVL yang persamaannya itu adalah VAT sama dengan tegangan jatuh pada resistor atau kalau misalnya tegangan itu kan resistor dikali dengan arusnya. Nah, terus ditambah dengan tegangan pada kapasitor atau Vout-nya itu. Selanjutnya kita lihat, kita tahu kalau misalnya arus pada kapasitor I2T itu didefinisikan sebagai I2T sama dengan kapasitor dikali dengan perubahan dari Vout atau V kapasitornya terhadap waktu. Lalu kita substitusikan rumusnya tersebut dari rumus arus kapasitor ke KVL tadi, yang mana kita dapat rumusnya itu resistor dikali dengan kapasitor dikali perubahan dari Vout terhadap waktu ditambah dengan Vout atau V kapasitornya tadi sama dengan V inputnya. Nah, di sini kita juga melihat si konstanta waktu atau tau 2. Nah, yang mana rumus tau tadi disebutkan kalau misalnya tau itu rumus sama dengan resistor dikali dengan kapasitor. Dan di sini nilai resistornya itu sama dengan 10 kilo ohm. Jadi kita ubah ke ohm jadi 10 dikali 10 pangkat 3 ohm. Terus dikali dengan si kapasitornya 560 picofarad. Atau bisa diubah menjadi 560 dikali 10 pangkat min 12 farad. Dia mendapatkan hasilnya 5,6 dikali 10 pangkat min 6 sekon. Atau sama dengan 5,6 mikrosekon. Lanjut. Nah, di sini kita akan melihat persamaan diferensial sirkuit termasuk respon terhadap kondisi awal 0 atau ZIR dan respon impulsnya. Nah, di sini kita dapat melihat fungsi transfer LPF pada sebelah kanan atas dalam domain S, yaitu transfer LPF sama dengan 1/1 ditambah dengan S tau 2-nya atau konstanta waktu 2. Nah, di sini kita melakukan transformasi balik ke domain waktu. Jadi di sini kita mendapatkan respon impuls atau HT. Dan untuk tahap LPF kita dapat hasilnya itu sekitar 178.571 dikali dengan eksponen 178.571 dikali UT. Karena yang sebelah kirinya itu adalah untuk yang high pass filternya. Nah, di sini untuk persamaan Laplace dan juga fungsi transfer. Nah, di sini kita akan merangkum hasil dari kita menggunakan persamaan Laplace untuk menentukan karakteristik dari frekuensi kedua tahap filter yang tadi. Nah, untuk tahap high pass filter itu tuh rangkaiannya berfungsi sebagai pembagi tegangan dalam domain S, dan dari perhitungannya kita mendapatkan frekuensi sudut batas bawah atau omega CL sebesar 6.666,7 radian per second yang setara dengan frekuensi cut off sekitar 1,0 yang frekuensi cut off sekitar 1061 Hz, yang artinya sinyal bawah frekuensi ini akan diredam.
Untuk tahap low pass filter kita menggunakan prinsip yang sama. Nah, di sini frekuensi sudut petasnya itu jauh lebih tinggi, yaitu 178.571 radian per second atau sekitar 28.421 Hz. Oke, selanjutnya di sini ada overall bandpass filter transfer function, di mana pada bagian ini kita mencari fungsi transfer keseluruhan dari bandpass filter. Karena rangkaiannya terdiri dari dua tahap yaitu HPF dan LPF, maka fungsi transfer total diperoleh dengan mengkalikan keduanya, yaitu menjadi HBPF sama dengan HPF dikali HLPF menjadi SR1 dikali C1 per 1 ditambah S dikali R1 dikali C1 dikali S dikali R2 dikali C2 per 1 ditambah S dikali R2 dikali C2 sama dengan S dikali tau 1 per 1 ditambah S dikali tau 1 dikali 1 ditambah S kali tau 2. Di sini disubstitusikan tau 1-nya yaitu 150 dikali 10 pangkat 6 dan tau 2-nya sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 6 second. Sehingga untuk mencari bentuk polinomial order 2-nya, kita kalikan dulu penyebutnya, yaitu 1 ditambah S dikali tau 1 dikali 1 ditambah S dikali tau 2. Sehingga jika dikalikan akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu sama dengan 1 ditambah S dikali tau 1 ditambah tau 2 ditambah S pangkat 2 dikali tau 1 dikali tau 2. Sehingga fungsi transfer menjadi HHBPF sama dengan S tau 1 per 1 ditambah S tau 1 ditambah tau 2 ditambah S kuadrat tau 1 dikali tau 2. Dan untuk hasil HBF itu akan menjadi K dikali S per S kuadrat ditambah 1 per tau 1 ditambah 1 per tau 2 S ditambah 1 per tau 1 dikali tau 2. Itu didapatkan dikarenakan dibagi dengan tau 1 dan tau 2 sehingga diperoleh bentuk seperti tadi. Dengan K sama dengan 1 disubstitusi nilainya 1 per tau 1 ditambah 1 per tau 2 sama dengan 6,667 ditambah 178,571 dan mendapatkan hasilnya 185,238 radian per second. Lalu 1 per tau 1 dikali tau 2 sama dengan 1 per 150 mikro dikali 5,6 mikro sama dengan hasil itu 1,19 dikali 10 pangkat 9 radian kuadrat per second kuadrat. Sehingga hasil akhirnya itu akan menjadi H BPF second sama dengan 6,667 second per S kuadrat ditambah 185,238 second ditambah 1,9 dikali S ditambah 1,19 dikali 10 pangkat 9. Selanjutnya ada identification, di mana yang pertama ada zeros. Zeros didapat dari pembilang sama dengan 0. Karena tau satunya itu tidak sama dengan 0, maka zeronya atau S itu sama dengan 0. Jadi zero sistemnya itu Z1 sama dengan 0. Jadi filter bandpass order 2 dengan 0 di origin. Soalnya ada poles of the system, di mana poles diperoleh dari penyebut. Untuk pole pertama itu ada rumus yaitu 1 ditambah S dikali tol 1 sama dengan 0. Nah, maka dia akan berubah menjadi persamaan seperti ini, yaitu S tol 1 sama dengan min 1 per tol 1, di mana hasilnya itu adalah min 6,667 radian per second. Dan untuk pol 2 itu sama seperti sebelumnya, 1 ditambah S dikali tol 2 sama dengan 0, dan akan diubah menjadi persamaan seperti ini, yaitu S tol 2 sama dengan min 1 per tol 2, di mana hasilnya itu min 17,8571 radian per second. Jadi sistem memiliki dua pol real negatif. Kita lanjut ke materi yang berikutnya itu mengenai frekuensi respon. Untuk yang pertama itu ada magnitude responnya itu kita substitusikan menjadi S sama dengan JW, yang dimana untuk bentuknya itu nanti bakal jadi HBPF JW sama dengan JWR 1C1 per 1 ditambah JWR 1C1 dikali 1 ditambah JWR 2C2, yang dimana nanti itu frekuensi tengahnya itu nanti bakal dilewatkan. Setelah itu di bagian bawahnya itu nanti kita bakal ubah ke magnitude mutlaknya, nilai mutlaknya menjadi WR1C1, lalu kita akarkan untuk WR1C1 kuadrat. Setelah itu nanti bakal didapatkan persamaannya itu kira-kira W 150 dikali 10 pangkat minus 6 akar dari 1 ditambah W 150 dikali 10 pangkat minus 6 dikali akar dari 1 ditambah W omega 5,6 dikali 10 pangkat minus 6 kuadrat. Lalu setelah itu kita bakal ubah ke desibelnya supaya nanti bakal lebih gampang untuk membaca skala logaritmiknya menjadi dB sama dengan desibel. Nanti itu kita bakal pecah untuk persamaannya seperti yang tertera pada layar. Untuk frekuensi tengahnya atau resonansinya itu nanti kita bakal menggunakan mean geometri, bukan mean geometri dari dua frekuensi cut off, bukan dari mean aritmatika, yang dimana nanti rumusnya itu bakal jadi FCL dikali FCH, nanti kemudian FCL dan FCH-nya itu bakal diakarkan, sehingga hasil akhirnya untuk FR itu sama dengan 5491 Hz. Lalu untuk bandwidth itu kita rentangnya kira-kira frekuensi antara 2 titik cut off minus 3 desibel, yang dimana untuk rumusnya itu FCH dikurang FCL, yang dimana filter ini melewatkan sinyal dari 1061 sampai 28.421 dengan lebar 27.360 Hz. Lanjut.
Masih di frekuensi respon juga, di sini kita punya faktor kualitas untuk Q dan juga respon fase. Untuk faktor kualitas atau Q-nya itu kita punya rumus Q sama dengan of R per BW, yang dimana kita masukkan untuk persamaannya, kira-kira untuk nilai akhirnya itu bakal didapatkan sekitar 0,201, yang dimana ini tuh sangat kecil sehingga Q-nya itu kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa itu merupakan wideband, filter wideband. Lalu yang kedua itu ada respon fase, di mana respon fase ini itu digunakan untuk pergeseran sudut sinyal output terhadap input, seperti yang tertera pada layar. Itu untuk rumus. Untuk persamaannya itu HPF ditambah dengan HLPF, yang dimana high pass filternya ini nanti hanya bakal dijumlahkan dengan low pass filternya. Nah, selanjutnya ada analisis kestabilan yang tujuannya untuk mengetahui apakah sistem yang telah dirancang menghasilkan output yang tetap terbatas untuk setiap input yang terbatas. Nah, berdasarkan teori pada sistem LTI, suatu sistem dikatakan stabil secara BIBO jika semua pol dari fungsi transfer berada di sebelah kiri bidang S, yaitu memiliki bagian real negatif. Nah, dapat dilihat juga dari hasil perhitungannya bahwa eh, kedua pol itu mendapatkan hasil dalam bentuk bilangan real dan juga negatif. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa sistem ini memenuhi kriteria kestabilan dan bersifat stabil. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari perhitungan sebelumnya, kedua pol yang diperoleh bernilai real dan negatif secara ketat. Juga oleh karena itu, sistem ini dapat dikatakan bersifat BIBO atau juga disebut bounded input, bounded output. Nah, bersi- maksudnya bersifat stabil dari bounded input dan output itu tanpa syarat. Oleh karena itu, semua pol berada di sebelah kiri bidang S. Yang dikarenakan semua pol berada di sebelah kiri bidang S. Selain itu, karena tidak terdapat pol kompleks maupun pol yang dengan bagian real positif, maka tidak ada risiko osilasi maupun ketidakstabilan pada rangkaian RC pasif ini. Hal ini juga didukung oleh respon impuls, sistem yang berbentuk eksponensial menurun dan akan meredam hingga nol seiring waktu, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan asimptotik. Pada rangkaian RC, posisi pol ada di -1 per RC. Artinya, nilai R dan C langsung mempengaruhi kecepatan respon dan lebar pita frekuensi. Jika R diperbesar, pol mendekati titik asal. Frekuensi cut-off turun dan respon menjadi lebih lambat, tetapi sistem tetap stabil. Hal yang sama terjadi jika C diperbesar. Konstanta waktu RC membesar, respon makin lambat, dan cut-off makin kecil. Jadi pemilihan R dan C tidak mengubah kestabilan tetapi sangat menentukan performa sistem, terutama kecepatan respon dan bandwidth. Pada rangkaian RC pasif, semua pol selalu berada di sumbu real negatif selama R dan C bernilai positif. Artinya sistem pasti tetap stabil. Kestabilan ini tidak bergantung pada besar kecilnya nilai R dan C, tetapi pada sifat rangkaian yang pasif. Jadi berapapun nilai komponennya, selama rangkaian RC pasti sistem tetap stabil. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.